Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari materi. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar kerajaan Islam di Sumatera. Nah, kali ini kita akan mempelajari kerajaan Islam di wilayah dengan pulau berpenduduk terbanyak di dunia, yakni Pulau Jawa. Peta persebaran lokasi kerajaan Islam di Sumatera bisa kita lihat pada peta ini. Dari paling ujung atas ada Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya Pasai, Perlat, Siak Sri Indrapura, Kampar, Indragiri, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera banyak meninggalkan berbagai bukti peninggalan, antara lain: yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 Masehi di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Masjid ini menjadi simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Dan masjid ini selamat dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Yang kedua adalah Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Matahari Timur, merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Kini istana ini masuk wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Siak. Selanjutnya yang ketiga adalah Masjid Agung Palembang atau yang mempunyai nama asli Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Kemudian, mari kita asah dulu wawasan pengetahuan kesejarahan dengan cara menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan hikmah adanya penyebaran budaya Islam di Sumatera. Kemudian, apakah kalian tahu kesultanan pertama di tanah Jawa adalah? Agar bisa menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak dengan tonton terus video pembelajaran ini. Manfaat pembelajaran kali ini adalah: 1. Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang yang akan mengetahui identitas kebudayaan dan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Kedua, menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemajuan Islam di Nusantara dan faktor apa pula yang menyebabkan kemundurannya. Dengan adanya kemajuan dan kemunduran peradaban, kita dapat belajar dan menjadikannya cerminan bagi masa-masa sesudahnya. 3. Mengajarkan cara kepemimpinan yang baik dan menjalankan pemerintahan agar makmur dan sejahtera. 4. Mengetahui sumbangsi umat Islam di Jawa dalam peradaban Nusantara. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu: 1. Menganalisis perkembangan kerajaan Demak dan Pajang. 2. Menganalisis perkembangan kerajaan Mataram. 3. Menganalisis perkembangan kerajaan Cirebon. 4. Menganalisis perkembangan kerajaan Banten. 5. Menjelaskan perkembangan sosial ekonomi zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 6. Menyajikan dalam bentuk tulisan tentang perkembangan kerajaan Islam di Jawa. Dan 7. Menerapkan nilai-nilai keteladanan dari para tokoh dan para pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Materi yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Baik, selanjutnya
kompetensi inti, kompetensi dasar, KKM-nya 75, dan yang paling terpenting adalah indikator. Anda harus dapat menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan menyajikan karya tulis tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kedatangannya yang melalui berbagai saluran Islamisasi membuat agama Islam dengan mudah diterima dan dianut oleh para penguasa di daerah-daerah. Akibatnya, rakyat yang berada pada wilayah kekuasaannya mengikuti kepercayaan rajanya. Kehadiran dan penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babat, hikayat, legenda, serta berita-berita asing. Kehadiran Islam, baik para pedagang maupun mubalik muslim melalui kota-kota yang sejak semula sudah berfungsi sebagai pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Bukti arkeologis yang pertama yaitu datang dari lereng Gresik. Terdapat nisan kubur yang memuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, wafat pada 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dalam makam tersebut ditemukan peninggalan berupa batu nisan lereng. Menurut Muhammad Yamin, terjemahan atas inskripsi batu nisan Fatimah binti Maimun adalah sebagai berikut. Atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu adalah bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi kuburan syahid bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah. Sebagian ada yang membacanya 475 Hijriah, yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang mulia. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan, suatu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan makam Islam kuno. Makam tertua berangkat tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit. Berita terkait kerajaan Islam di tanah Jawa selanjutnya datang dari berita asing dari Cina yang ditulis Mahuan dari sekitar tahun 1433 Masehi, dan berita Portugis terutama dari Tome Pires memberikan gambaran tentang kehadiran para pedagang dan ulama di kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selanjutnya, bukti terkait keberadaan Islam di tanah Jawa dapat ditelusuri melalui sumber babat-babat seperti babat Tanah Jawi, babat Sengkala, babat Cirebon, Purwakacaruban Nagari, dan lainnya sangat membantu dalam penulisan atau historiografi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Berdasarkan beberapa informasi tersebut, tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam itu sudah lama masuk ke Pulau Jawa, jauh sebelum bangsa Barat menjajakan kaki di pulau ini.
Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Berturut-turut dari Demak ke arah barat muncul Cirebon dan Banten, dan dari Demak ke arah pedalaman muncul kerajaan Pajang dan terutama kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Kesultanan Demak. Demak mempunyai letak geografis di pesisir utara Pulau Jawa dengan lingkungan alamnya yang subur dan semula adalah sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagahwangi. Tempat inilah konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah, yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Patah ialah seorang putra Brawijaya V dari ibunya Putri Cina Cempa. Ketika Raden Patah masih dalam kandungan ibunya, oleh Brawijaya V dititipkan kepada gubernur di Palembang. Di tempat itulah Raden Patah lahir. Tempat itu kemudian tumbuh dan berkembang sebagai pusat kerajaan Islam pertama-tama di Pulau Jawa sejak akhir abad ke-15 Masehi. Mungkin sejak lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit di daerah Trowulan oleh Wangsa Grindawardhana dari kerajaan Kadiri tahun 1474 Masehi. Babat lokal menempatkan keruntuhan Majapahit tahun 1478 Masehi dengan candrasangkalanya sirna hilang Kertaningphumi tahun 1400 Saka. Mungkin angka tahun ini dapat dikaitkan pula dengan candrasangkala Mehmet yang digambarkan sebagai bulus pada dinding mihrab Masjid Agung Demak, yang dapat diartikan tahun 1400 Saka atau 1479 Masehi. Diartikan gambar bulus terdiri atas kepala 1, 4 kaki mempunyai arti 4, badan bulus mempunyai arti 0, ekor bulus mempunyai arti 1. Jadi Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Berdasarkan berita Tome Pires, Demak diberitakan merupakan kota besar dengan jumlah rumah kurang lebih 8.000 atau 14.000. Penguasa Demak dikatakan Paterodim dan kakeknya berasal dari Gresik. Yang menarik perhatian kita, Tome Pires juga memberitakan bahwa di daerah pedalaman masih ada kerajaan yang bercorak Hindu dengan rajanya Batara Vigiaya, dan patinya yang lebih berkuasa ialah Gustipate. Yang dimaksud Tome Pires dengan Batara Vigiaya jelas Brawijaya V seperti terdapat pada babat-babat. Brawijaya lebih kurang setengah abad sudah meninggalkan pusat kerajaan Majapahit dan pindah ke Daha atau Kadiri, yang akhirnya jatuh pada tahun 1526 Masehi kepada kerajaan Islam Demak. Kemudian kehidupan politik pemerintahan Kesultanan Demak. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Menurut silsilah, beliau putra Raja Kertabumi atau Brawijaya V dari Majapahit dengan putri Tiongkok. Awalnya Raden Patah merupakan bupati Demak yang masih di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1500, Raden Fatah melepaskan diri dari Majapahit ketika pemerintahan dipegang oleh Grindawardhana.
Setelah lepas dari Majapahit, Raden Fatah kemudian memproklamasikan berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang mendapat dukungan dari para wali. Berdirinya Kesultanan Demak diawali dengan ancaman Portugis di Malaka. Berangkat dari hal tersebut, maka pada tahun 1513 Masehi, Demak mengirim armada lautnya untuk menyerang Portugis yang dipimpin oleh Pati Unus yang merupakan putra Raden Fatah. Serangan yang diarahkan ke Malaka tersebut melewati laut di sebelah utara Pulau Jawa, sehingga Pati Unus kemudian dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Sabrang berarti menyeberang, Lor berarti utara, Sabrang Lor berarti menyeberang ke sebelah utara. Sayangnya serangan Pati Unus tersebut gagal karena kalah persenjataan dengan lawannya, yakni Portugis. Raja kedua Kesultanan Demak adalah Pati Unus. Pati Unus kemudian menggantikan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Setelah Pati Unus menjadi Raja Demak, ia memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak menyerang. Sejak tahun 1518 Masehi, Demak mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa, Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Raja ketiga Kesultanan Demak adalah Sultan Trenggono. Pati Unus wafat pada tahun 1521 Masehi dan digantikan oleh adiknya Trenggono. Setelah berkuasa, Sultan Trenggono meneruskan usaha menangkal pengaruh Portugis di kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1522 Masehi, Gubernur Portugis Jos de Albuquerque telah mengirimkan utusan bernama Henry Clame menemui Raja Samiam di kerajaan Pajajaran. Selanjutnya, Portugis diizinkan mendirikan kantor dagang di Sunda Kelapa oleh Raja Samiam kerajaan Pajajaran. Oleh karena itu, Sultan Trenggono mengutus Falatehan atau Fatahillah untuk mencegah agar Portugis tidak menguasai Sunda Kelapa. Berkat strategi Falatehan, Banten dapat ditaklukkan tahun 1527 Masehi. Setelah menaklukkan Banten, Sunda Kelapa pun jatuh ke tangan Demak dan Portugis dapat diusir dari Sunda Kelapa. Setelah menguasai Sunda Kelapa, Falatehan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi. Mengenai terkait asal-usul Fatahillah atau Falatehan, yaitu berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fatahillah pergi ke Pulau Jawa, ke Demak dan mengabadikan diri kepada Sultan Demak. Lalu Raja Demak memberikan seorang adiknya kepada Fatahillah untuk diperistri. Sultan Demak ketika itu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono gugur dalam upaya penaklukan ke Pasuruan pada tahun 1546 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono mengakibatkan perselisihan di dalam kerajaan. Raja keempat Kesultanan Demak adalah Sunan Prawoto. Raja keempat Kesultanan Demak adalah Sunan Prawoto. Ia tidak lama menjadi sultan karena dibunuh oleh Arya Banangsang yang merupakan anak Pangeran Sekar. Selain itu, ia membunuh suami dari Ratu Kalinyamat, adik Sultan Trenggono atau Pangeran Hadiri.
Raja kelima Kesultanan Demak adalah Arya Panangsang. Arya Panangsang berhasil naik tahta. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras, sampai rakyat banyak yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan yang menimbulkan kekacauan di Kesultanan Demak. Salah satu pemberontakan yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh Hadiwijaya yang dikenal dengan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir ialah menantu Sultan Trenggono yang masih ada hubungan darah dengan Arya Panangsang. Setelah berhasil membunuh Arya Panangsang pada tahun 1568, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang, yaitu pedalaman Jawa Tengah. Perpindahan tersebut mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Kesultanan Demak dan menandai perpindahan pusat kekuasaan dari pesisir Demak ke pedalaman Pajang. Kemudian kehidupan ekonomi Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahan Raden Fatah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan yang agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Kemajuan yang dialami Demak ini dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis yang menetapkan bea cukai terlalu tinggi dan agama Portugis yaitu Katolik bertentangan dengan Muslim, maka para pedagang yang tidak simpatik dengan kehadiran Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan transit. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran Islam dan sekaligus penakluk kekuasaan Hindu Majapahit. Melalui Kesultanan Demak banyak melahirkan para wali dan wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Peranan sunan-sunan tersebut sangat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyebaran Islam tersebut direalisasikan dengan mendirikan masjid-masjid besar di Demak dan Kudus. Masjid Raya Demak dan Masjid Raya Kudus merupakan perpaduan antara gaya Jawa Hindu dan gaya Islam. Para wali juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri, sedangkan di daerah Kalimantan Timur dilakukan oleh seorang penghulu dari Kerajaan Demak yang bernama Tunggang Parangan. Setelah Kerajaan Demak lemah, maka muncul Kerajaan Pajang. Untuk memperdalam materi ini, coba Anda tonton film Fathahilah. Film ini menceritakan perluasan wilayah kekuasaan Demak sekaligus mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Hadiwijaya atau Jaka Tingkir memindahkan kerajaan pusat Demak ke wilayah Pajang yang menandai berakhirnya Kesultanan Demak dan mulainya Kesultanan Pajang. Beberapa alasan Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang adalah: pertama,
kerajaan Demak tidak mempunyai nilai magis akibat perang saudara yang berkepanjangan. 2. Wilayah Pajang mendekati daerah pertanian yang subur, yaitu Surakarta dan Klaten. 3. Pajang dapat menjauhkan musuh-musuh politik lama Demak. 4. Pajang mendekatkan diri ke daerah yang mendukungnya, yaitu Tingkir. Jaka Tingkir adalah murid Ki Ageng Pengging yang semula menjadi seorang tamtama di kerajaan Demak di bawah pemerintahan Pangeran Trenggono. Karena keahliannya, ia dijadikan menantu oleh Sultan Demak. Setelah berhasil membunuh Arya Panangsang, ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya memerintah pada tahun 1549 sampai 1587 Masehi. Dia adalah raja pertama kerajaan Pajang dan memakai gelar Sultan Hadiwijaya dan Bayat Sunan Giri. Ia segera mendapat pengakuan dari adipati-adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak yang waktu itu sudah diserahkan kepada Arya Paranggiri, anak Sunan Prawoto, menyatakan tunduk kepada Pajang. Sultan Hadiwijaya juga memberikan hadiah kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam menaikkan dirinya menjadi raja. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Pajang terus mengalami perkembangan. Daerah pengaruhnya cukup luas. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajang antara lain Patih, Pemalang, Selarong atau Banyumas, Krapyak, yaitu Kedu Selatan, Mataram, Yogyakarta, dan beberapa daerah di Jawa Timur seperti Tuban, Surabaya, Madiun, Blitar, dan Kediri. Sultan Pajang kedua adalah Pangeran Benowo. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Arya Panggiri, anak Sunan Prawoto dari Demak. Pemberontakan ini dapat ditumpasnya dengan bantuan Sutawijaya, senapati dari Mataram, anak Ki Ageng Pamanahan. Berkat jasanya, Sultan menghadiahkan sebuah daerah Perdik. Pada perkembangan selanjutnya, daerah tersebut menjadi kerajaan Mataram Islam. Masa pemerintahan Sultan Benowo tidak berlangsung lama, disebabkan kurang kuatnya menghadapi pemberontakan daerah-daerah kekuasaannya. Dengan demikian, ia memutuskan menyerahkan kekuasaannya ke Mataram Islam. Oleh Sutawijaya sebagai Senopati Mataram, Keraton Pajang dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Pajang. Untuk memperdalam materi ini, Anda bisa menonton film Jaka Tingkir. Film ini menceritakan perebutan kekuasaan Kesultanan Demak dari Arya Panangsang oleh Jaka Tingkir Hadiwijaya, yang kemudian Kesultanan Demak beralih menjadi Kesultanan Pajang. Kesultanan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1586 Masehi oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pajang. Pemindahan pusat pemerintahan Pajang ke Mataram pada tahun 1586 Masehi oleh Sutawijaya menandai berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pertama, kehidupan politik Kesultanan Mataram Islam. Kehidupan politik Mataram ditandai dengan perebutan kekuasaan serta upaya perluasan wilayah. Raja pertama Mataram adalah Sutawijaya yang memerintah dari tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Sebagai anak pamanahan dan anak angkat Sultan Hadiwijaya, sebagai Sultan di Mataram, ia bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang artinya kepala tentara dan pengatur agama. Panembahan Senopati bercita-cita menjadikan Mataram sebagai pusat budaya Jawa
dan agama Islam. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, cara yang digunakan dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan di seluruh Pulau Jawa, kecuali daerah Banten, Blambangan Jawa Timur, dan Batavia yang belum dapat dikuasainya. Dalam rangka perluasan wilayah kekuasaannya, Sutawijaya menghadapi tantangan dari para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, Kudus, Pajang, Gresik, dan Surabaya yang ingin melepaskan diri dari Pajang. Perang Mataram dan Demak terjadi tahun 1586 Masehi. Akan tetapi, dengan perantaraan Sunan Giri, peperangan dapat dicegah. Selanjutnya, Surabaya bersedia mengakui kekuasaan Mataram. Selain itu, Mataram juga harus menghadapi perlawanan Madiun dan Ponorogo di Jawa Timur. Dalam pertempuran tersebut, kedua daerah tersebut dapat ditaklukkan. Setelah mampu menundukkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada tahun 1595 Masehi, Senapati berhasil menundukkan Cirebon dan Galuh. Pada akhir masa pemerintahan Senapati tahun 1601 Masehi, Mataram telah berhasil menguasai Galuh di Jawa Barat sampai Pasuruan di Jawa Timur. Raja kedua Kesultanan Mataram Islam adalah Mas Jolang. Setelah Panembahan Senopati wafat, putranya yang bernama Mas Jolang naik tahta dan bergelar Sultan Anyakrawati. Memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang dengan susah payah harus menghadapi pemberontakan para bupati. Namun, sebelum dapat memadamkan pemberontakan, ia meninggal dunia tahun 1613 Masehi. Karena meninggalnya di Krapyak, Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Krapyak. Pemberontakan bupati pada masa pemerintahan Mas Jolang seperti Demak yang memberontak pada tahun 1601 sampai 1604, Ponorogo dan Surabaya pada tahun 1614 Masehi. Meskipun Mas Jolang mampu menundukkan Mojokerto dan Gresik, namun ia tetap tidak mampu menaklukkan Surabaya. Hingga wafat pada tahun 1613, pemerintahan Mas Jolang diwarnai dengan pemberontakan daerah vassal, sehingga Mataram tidak mampu memperluas wilayah kekuasaan. Raja ketiga Kesultanan Mataram Islam adalah Raden Mas Rangsang. Beliau bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo yang memerintah tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Seorang sultan sekaligus senopati ing Ngalogo, panglima perang yang terampil, ia membangun negerinya dengan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Silsilah Sultan Agung. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, juga dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra Panembahan Hanyakrawati dan Diah Banawati Kanjeng Ratu Mas Hadi. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah permaisuri kedua dari Panembahan Hanyakrawati. Diah Banawati adalah putri dari Pangeran Benawa, Sultan Pajang yang terakhir. Kenaikan tahta Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang naik tahta ketika ia berusia 20 tahun, menggantikan saudara tirinya, yaitu Pangeran Harya Martapura, yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Rangsang secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga, karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, yaitu Ratu Tulung Ayu, ibu Pangeran Harya Martapura. Pada masa kekuasaan Sultan Agung terjadi penaklukan para bupati yang tidak mau tunduk kepada Mataram.
seperti Bupati Lasem, Pati, Tuban, Surabaya, Madura, Blora, Madiun, dan Bojonegoro. Selain itu, Mataram juga menghadapi ancaman kerajaan Cirebon, Banten di Jawa Barat, serta kekuasaan VOC di Batavia. Untuk menundukkan perlawanan tersebut, Sultan Agung mempersiapkan sejumlah besar pasukan, persenjataan, dan armada laut yang kuat selama 2 tahun. Sejak 1615, Sultan Agung menyerang para bupati daerah pesisir sehingga daerah seperti Semarang, Jepara, Demak, Lasem, Tuban, dan Madura dapat ditundukkan Mataram. Selanjutnya, daerah Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro dapat ditundukkan Mataram. Namun, Surabaya belum berhasil ditaklukkan, sehingga Mataram menyerang Surabaya dengan kekuatan 80.000 prajurit yang mengepung Surabaya dari darat dan laut. Oleh pasukan Mataram, Sungai Brantas dibendung dan airnya dialirkan ke arah lain untuk memaksa Surabaya menyerah, dan mayat-mayat dibuang ke sembarang tempat, sehingga Surabaya dilanda kelaparan, kekurangan air, dan wabah penyakit. Setelah dikempur habis-habisan oleh Mataram, Surabaya dapat dikuasai tahun 1625 Masehi. Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa sepanjang Banten dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun, semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun, jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia. Pada tahun 1628 Masehi, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya, yaitu 1629 Masehi. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur, berangkat pada bulan Mei 1629 Masehi. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat pada bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama pada tahun 1628 Masehi ke Batavia diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun, pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang berbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jan Pieterszoon Koen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Sultan Agung kemudian wafat pada tahun 1645 Masehi. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Raja selanjutnya adalah putra Sultan Agung yang bergelar Amangkurat I. Sayangnya, Amangkurat I kurang disenangi rakyat dan para ulama dikarenakan raja ini kurang mencerminkan sikap dan sifat yang baik. Karena hal tersebut, maka para bupati pesisir mulai melepaskan diri, yang mendorong Amangkurat I untuk bersekutu dengan VOC.
Persekutuan dengan VOC pada akhirnya mendorong berbagai reaksi dan perlawanan terhadap Amangkurat I. VOC berusaha mengadu domba dan memberikan bantuan kekuatan kepada Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, terjadi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Pemberontakan ini mendapat bantuan dari orang-orang Makassar Bugis. Pada pembahasan kerajaan Makassar nanti, kamu akan memahami mengapa orang-orang Portugis turut serta dalam pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo berhasil menguasai keraton dan menyebabkan Amangkurat I melarikan diri meminta bantuan VOC. Namun, sebelum mencapai tujuannya, Amangkurat I meninggal di Tegalwangi. Sunan Amangkurat I merupakan satu-satunya Raja Mataram yang dimakamkan jauh dari wilayah kekuasaannya. Raja selanjutnya adalah Amangkurat II yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Ia merupakan putra dari Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, terjadi persetujuan dengan VOC, yaitu VOC bersedia membantu raja untuk melawan musuh-musuh Mataram dengan syarat raja harus mengganti rugi biaya perang dan memberikan konsesi ekonomi bagi VOC. Atas dasar persetujuan tersebut, Amangkurat II meminta bantuan VOC untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah lepas. Kesempatan ini digunakan VOC guna mengambil alih daerah timur Karawang hingga Sungai Pamanukan. Pada masa tersebut juga terjadi perpindahan Kedaton dari Pleret ke Kertasura. Raja selanjutnya adalah Amangkurat III yang memerintah pada tahun 1703 sampai 1705 Masehi. Pada masa pemerintahannya berlangsung sangat cepat. Hal tersebut diakibatkan adanya usaha dari beliau untuk melepaskan diri dari kekuasaan VOC. Amangkurat III menganggap perjanjian dengan VOC sangat merugikan. Akibatnya timbul peperangan antara keduanya. Pasukan VOC bekerja sama dengan Pangeran Puker, yaitu paman Amangkurat III. Sedangkan Amangkurat III dengan Untung Suropati dari Bali. Pada tahun 1707, ia tertangkap di Batavia dan dibuang ke Sri Lanka. Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Setelah peristiwa tersebut, maka VOC menunjuk Pangeran Puker menjadi raja. Raja Kesultanan Mataram selanjutnya adalah Pangeran Puker yang bergelar Pakubuwono I, memerintah pada tahun 1704 Masehi sampai 1719 Masehi. Ia bergelar Pakubuwono I. Raja ini merupakan raja yang diangkat oleh VOC sebagai tandingan Amangkurat III. Raja selanjutnya adalah Raja ke-8, yaitu Amangkurat IV yang memerintah pada tahun 1719 Masehi sampai 1727 Masehi. Raja ini dikenal pula dengan nama Sunan Prabu. Ia adalah anak dari Pakubuwono I. Atas pengangkatan dirinya sebagai raja, banyak bangsawan di Kartasura memberontak. Namun, dengan bantuan VOC, para bangsawan tersebut tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Raja selanjutnya, Raja ke-9 Kesultanan Mataram Islam, yaitu Pakubuwono II, memerintah pada tahun 1727 Masehi sampai 1749 Masehi. Pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan dialihkan dari Kartasura ke Surakarta. Selanjutnya, Raja ke-10 Kesultanan Mataram, yaitu Pakubuwono III, memerintah pada tahun 1749 sampai 1788 Masehi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa.
Meskipun dapat menyerang istana berkali-kali, namun Pakubuwono III dapat bertahan atas bantuan VOC. Namun, hal yang tidak terduga terjadi ketika perselisihan meletus di antara Mangkubumi dengan Mas Said, sehingga mengakibatkan perpecahan di Mataram. VOC pun segera menawarkan perdamaian melalui Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 Masehi. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Pakubuwono III yang tetap berkedudukan di Surakarta dan Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Perpecahan Mataram terjadi lagi pada tahun 1757 Masehi. Mataram Surakarta terbagi menjadi dua sebagai wujud realisasi Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini melahirkan dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwono III dan Mangkunegaran di bawah kekuasaan Raden Mas Said yang bergelar Mangkunegara. Kemudian pada tahun 1813, wilayah Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua oleh Inggris, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman di bawah pimpinan Paku Alam. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi 4 kerajaan. 1. Kerajaan Yogyakarta. 2. Kasunanan Surakarta. 3. Kerajaan Paku Alaman. 4. Kerajaan Mangkunegaran. Untuk memperdalam materi Kesultanan Mataram Islam, Anda bisa menonton film Sultan Agung, Raja Mataram. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kesultanan Mataram. Gunung Merapi adalah salah satu pusat kesuburan Kerajaan Mataram. Di sekitar lokasi tersebut juga terdapat gunung berapi penting, yakni Merbabu, Sindoro, Sumbing, yang kesemuanya mendukung berkembangnya ekonomi agraris Kerajaan Mataram. Dampak dari kondisi alam tersebut adalah berkembangnya ekonomi pertanian yang maju, di mana daerah-daerah persawahan yang luas di Kerajaan Mataram dengan hasil utamanya adalah beras. Komoditas yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija lainnya. Lokasi Kerajaan Mataram tersebut mengakibatkan sektor agraria merupakan kegiatan utama ekonomi penduduk Mataram. Sektor ekonomi ini sering tidak bisa dikontrol oleh penguasa Jawa di pedalaman. Dasar-dasar sebagai negara agraris sudah dirintis oleh Senopati dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Walaupun setelah berakhirnya peperangan pada akhir kekuasaan Sultan Agung, sektor ini mengalami kemunduran. Ciri ekonomi dalam Kerajaan Mataram adalah keterlibatan Sultan dalam kegiatan ekonomi perdagangan. Sebagai contoh, Sultan Agung sebagai Sultan menguasai dan memonopoli perdagangan beras. Dalam kegiatan bisnisnya, Sultan sering merasa tersaingi oleh para pedagang pesisir utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhan pesisir utara yang tidak setia kepada Mataram diserang, sedangkan para pedagang diikat dalam kegiatan bisnis kesultanan. Kerjasama antara Sultan dan para pedagang yang berbentuk kolusi sangat menguntungkan kesultanan. Para kerabat Sultan juga memiliki kegiatan ekonomi tersendiri di daerah tertentu yang bisa dieksploitasi sumber daya ekonominya. Sultan-Sultan Mataram pengganti Sultan Agung tidak terlibat langsung dalam kegiatan dagang, sebab kekayaan mereka lebih banyak diperoleh dari hasil upeti dan tanah yang digarap para petani. Bagi keluarga Sultan dan para bangsawan, serta priyayi keraton, profesi dagang merupakan pekerjaan yang tidak terhormat. Mereka menghindari profesi tersebut. Cara pandang seperti itu kemungkinan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang menempatkan pedagang dalam kasta yang lebih rendah daripada raja. Dengan demikian,
sektor agraria merupakan sumber penghasilan utama keluarga sultan. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kesultanan Mataram. Salah satu ciri kehidupan sosial Kesultanan Mataram adalah feodalisme. Feodalisme yang lahir bersamaan dengan tumbuhnya kesultanan yang bersifat agraris. Lahirnya feodalisme di Kesultanan Mataram berkaitan dengan usaha kesultanan dan kerabat sultan dalam mengembangkan sektor agraria. Orang-orang yang berjasa kepada kesultanan serta berhasil dalam memimpin perluasan lahan garapan diberi imbalan berupa tanah garapan. Begitu juga dengan golongan bangsawan, priayi, dan kerabat keluarga sultan diberi daerah tertentu yang bisa digarap oleh penduduk yang mendiaminya. Sistem seperti itu berpengaruh terhadap lahirnya tuan-tuan tanah di Jawa. Seorang yang memiliki tanah di daerah-daerah tertentu merasa berkuasa atas tanah dan penduduknya yang mendiaminya. Pemilik tanah berperan sebagai patron dan penggarap sebagai klien. Ikatan di antara keduanya berupa patron and client relationship atau hubungan timbal balik antara patron, yaitu pemilik atau penguasa atau pemimpin, dengan klien, yaitu petani, penggarap atau rakyat biasa. Kemudian, kebesaran sultan yang berada di puncak hierarki masyarakat feodal dapat dilihat dari bangunan keratonnya. Keraton Mataram yang dibangun Sultan Agung pada 1614 dan 1625 Masehi di Karta, dan Sitting Hill, Yogyakarta yang dibangun oleh Mangkubumi pada tahun 1756 Masehi, yang dilengkapi dengan alun-alun, tembok keliling, pepohonan, masjid besar, dan kolam, memiliki fungsi untuk melambangkan status sultan. Mengenai fungsi Keraton Mataram sebagai simbol kebesaran dan kekeramatan, Sartono Kartodijo menjelaskan, keraton perlu memberi pemandangan yang mengagungkan dan mencerminkan kebesaran, sehingga lewat kesan-kesan itu tercipta suasana keagungan dan kekeramatan. Suatu cara efektif untuk mempengaruhi baik rakyat maupun pihak-pihak luar. Bangunan-bangunan itu berfungsi simbolis untuk memantapkan legitimasi kedudukan sultan. Segala benda-benda di sekeliling sultan, upacara perayaan-perayaan, kecuali mempunyai fungsi sakral magis, juga turut menambah menyemarakan suasana kesultanan dengan segala keagungannya. Kemudian, selain sebagai simbol kebesaran sultan, Keraton Mataram juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Jawa, sehingga aspek kehidupan budaya berpusat di sekitar keraton. Karya-karya budaya seperti seni tari, seni pahat, seni suara, seni sastra, dan seni pertunjukan berkaitan dengan kehidupan keraton dan memiliki simbol-simbol dan makna-makna tertentu. Hasil seni-seni tersebut memiliki makna magis yang sering digunakan untuk melengkapi upacara keraton, baik yang bersifat ritual maupun kenegaraan. Dalam aspek kepercayaan, terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia pra-Hindu, kebudayaan Hindu-Buddha, dan Islam. Kebudayaan kejawen yang dianut sebagian masyarakat Jawa bersumber dari hasil akulturasi unsur-unsur budaya tersebut. Upacara-upacara tradisi Hindu zaman Majapahit seperti upacara grebeg dilakukan pada hari-hari menurut penanggalan kalender Islam, sehingga terdapat grebeg Syawal, grebeg Maulid. Tradisi seperti itu tetap bertahan sampai sekarang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan Kesultanan Mataram Islam dipengaruhi oleh aspek kehidupan agraris sebagai negara pedalaman. Berbeda dengan kesultanan Islam lainnya yang lebih memiliki ciri maritim, ketika aspek perdagangan sangat menonjol, Kesultanan Mataram Islam memiliki ciri khas yang berbeda. Kebudayaan Jawa yang berkembang sekarang sebagian bersumber pada kehidupan Keraton Mataram.
Demikianlah pembahasan terkait materi Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.